Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya di sini Diah Novi Anggraini, mahasiswi Universitas Surabaya, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Nah, untuk saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejauh ini memasuki akhir September, bagaimana kondisi terkini di daerah Paiton? Oh, ini dari data yang saya dapat sampai hari ini itu jumlah pasien yang dirawat itu 23. Kemudian yang sembuh dari sebelumnya itu sampai sekarang 70 orang dan yang meninggal ada 4 orang. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja tindakan yang dilakukan masyarakat atau warga di Paiton ini dalam menghadapi COVID-19? Yang jelas pemakaian masker, terus kemudian adanya pembangunan cuci tangan, sarana cuci tangan, kemudian juga ada pembatasan misalnya jam buka pasar, kemudian jam buka toko, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana tanggapan Ibu terkait terbatasnya aktivitas yang dapat dilakukan selama pandemi ini? Jelas kalau waktu pertama-tama kita dibatasi bepergian, kemudian kita dibatasi segala macam tindakan, ada rasa tidak nyaman ya. Tapi kalau kita melihat akibat dari COVID, adanya kematian dan segala macamnya, rasanya akhirnya ya kita bisa bersanding lah dengan virus tersebut. Oke, baik. Untuk lanjut ke pertanyaan keempat, apa saja dampak ekonomi yang dialami selama masa pandemi ini? Yang kita lihat adalah karena dibatasinya buka toko, buka pasar, kemudian masyarakat juga enggan keluar rumah. Ya kalau saya lihat sih ekonomi kita akan ada penurunan ya, pendapatan dari masyarakat. Ya itu sih yang saya lihat untuk saat ini. Oke. Yang pertanyaan kelima, apakah masyarakat di sekitar tempat tinggal kita sudah melaksanakan protokol kesehatan yang ditunjukkan pemerintah? Saya kira kalau kita lihat di jalan itu memang masih ada yang masih belum memakai masker, masih tidak menjaga jarak. Tapi kalau di lingkungan sekitar sini aja, saya kira sudah dilaksanakan protokol kesehatan. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Solusi apa saja yang dapat Ibu sampaikan kepada masyarakat, warga yang masih lalai menanggapi kondisi saat ini? Kita harus tetap memberikan pengertian kepada masyarakat apa sih akibat dari COVID-19 ini. Kalau tidak melaksanakan apa, kalau tidak melaksanakan bagaimana. Terus kemudian kalau mereka masih tetap saja tidak melaksanakan protokol itu, harus ada yang kita sebut dengan reward dan punishment. Misalnya dengan yang seperti dilakukan di tempat lain, menyapu jalan kalau misalnya ditemukan tidak memakai masker, atau ekstrimnya didenda, misalnya berapa ribu. Oke, baik. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih kembali. Perkenalkan, saya Tansan Irawati Moyono dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Endang sebagai narasumbernya. Ya, jadi Ibu Endang bisa diceritakan Ibu Endang itu siapa dan keseharian Ibu itu seperti apa? Saya Ibu Endang, rumah Jalan Perumahan Rakyat nomor 48 Bojonegoro. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya usaha kecil-kecilan, pesanan ya ayam goreng, ya dendeng manis, ya roti, ya makanan itu. Tapi selama ini banyak berkurang, soalnya pengiriman ke luar kota yang jauh itu nggak menjamin karena nggak ada pesawatnya belum tentu ada, jadi kadang-kadang 2 hari sekali. Jadi pengiriman yang untuk sehari sampai nggak ada, nggak berani.
Karena pandemi ini ya. Karena pandemi ini, selama pandemi ini. Tapi kalau yang dekat, yang seperti Surabaya itu bisa. Cuman kalau travel ke Cepu apa itu nggak berani, nggak ada soalnya, berhenti travelnya. Jadi ya berkurang, lumayan banyak. Begitu. Pertama-tama sejauh ini memasuki akhir September, bagaimana kondisi yang ada di daerah Ibu Endang? Baik-baik saja. Apa saja tindakan yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Taat sama peraturan pemerintah, terutama jaga jarak, pakai masker. Bagaimana tanggapan Anda terkait terbatasnya aktivitas yang dapat dilakukan selama pandemi ini? Kan kayak ada PSBB gitu juga. Ada PSBB ada. Oh ya itu, kita pokoknya di rumah saja. Kalau nggak ada keperluan yang mendesak, nggak usah keluar. Apa saja dampak ekonomi yang dialami selama masa pandemi ini? Ya tentunya berkurang. Soalnya kan ekonomi juga berkurang, jadi yang pesan-pesan juga kurang. Terutama yang itu pesawat juga nggak tiap hari ada, jadi mau kirim-kirim keluar kota yang jauh-jauh nggak bisa. Apa masyarakat di sekitar tempat tinggal Ibu Endang sudah melakukan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah? Iya tentu. Solusi apa yang dapat Anda sampaikan kepada warga yang masih lalai dalam menanggapi pandemi ini? Ya ditegur, diberitahu harus taat, pakai masker, jaga jarak, di rumah saja, jaga kesehatan, minum vitamin. Oke, sekian. Sejauh ini sampai akhir bulan September ini, bagaimana kondisi masyarakat di sekitar sini? Mengenai area sekitar sini, lingkungan tempat tinggal sini, terutama untuk rekan-rekan yang memiliki usaha yang bukan bergantung dengan gaji pokok, menurut saya sangat berdampak. Terutama jika ini akan terus berlanjut dengan regulasi pemerintah yang semakin lama menurut saya semakin ketat mengenai aturan-aturan yang ada, itu akan semakin menyulitkan menurut saya untuk masyarakat sekitar. Apa saja tindakan yang dilakukan pemerintah daerah atau mungkin warga dalam menghadapi situasi COVID saat ini? Seperti yang kita juga tahu bahwa terutama di desa tempat kita tinggal atau di area tempat kita itu mulai ada penerapan jam malam. Selain itu juga pembatasan area mulai dari penutupan beberapa tempat umum, terus juga akses masuk setiap desa dibatasi. Jadi yang dulunya mungkin ada beberapa akses jalan yang bisa menuju ke area desa, sekarang lebih dipersempit, sebisa mungkin hanya satu pintu. Itu mungkin salah satu kebijakan yang sekarang diambil oleh daerah, lebih tepatnya di desa. Tapi kalau untuk area wilayah yang lebih luas, skop yang lebih luas lagi, itu ada penerapan jam malam. Mereka juga ada penerapan tentang wajib menggunakan masker, baik itu posisi di dalam ruangan, di luar ruangan, selama itu sifatnya aktivitas, sifatnya untuk pekerjaan atau kepentingan di luar rumah, kewajiban menggunakan masker sifatnya wajib. Lalu bagaimana menurut Anda tanggapan terkait dampak terbatasnya aktivitas kita selama pandemi ini? Sangat berdampak ya Mas ya, menurut saya. Jadi mulai dari, kalau paling yang saya rasakan ya, dengan saya punya usaha, itu yang paling berasa memang secara, kan dibatasi dari jam malamnya, jam buka. Yang dulunya saya buka bisa hampir 24 jam, artinya bisa mendekati pagi, mulai dari pagi juga. Sekarang jam 9 malam kebetulan sudah harus tutup, semua kegiatan harus tutup.
karena regulasi pemerintah. Iya benar, sekarang regulasinya seperti itu, kebijakannya untuk saat ini seperti itu. Mengingat daerah tempat tinggal kita kebetulan beberapa bulan yang lalu masuk ke zona merah. Nah itu sangat berdampak, terutama penurunan omset tentu pasti berdampak. Kemudian juga mungkin ya fluktuasi juga, jadi terlepas omset itu menurun, penghasilannya juga fluktuatif mas. Jadi Iya. nggak bisa dijagain gitu. Maksudnya dulunya pasti paling tidak masuk sekian perharinya, sekarang bener-bener nggak bisa dijagain terlepas dari sudah penurunan itu, dan itu benar-benar fluktuatif banget. Kadang ada hari dimana benar-benar nggak ada pelanggan, mungkin seperti itu. Nah, lalu apakah masyarakat sekitar sudah menaati protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah? sejauh ini menurut saya sudah cukup baik penerapannya, baik pelaksanaannya juga sudah baik. Awal adanya kebijakan, pemerintah sangat suportif, kooperatif untuk membantu kita nih sebagai orang yang punya usaha. Mana kan banyak pasti kan customer yang bandel yang dikasih tahu untuk menggunakan masker itu dia masih belum bisa. Untuk menjaga jarak juga mereka belum bisa. Sedangkan di tempat kami sendiri kebetulan sangat kooperatif. Kita memasang beberapa peraturan-peraturan mulai dari tertulis, lisan juga selalu kita sampaikan. Sejauh ini semua berjalan dengan baik. Masker selalu kita ketatin, bahkan setiap karyawan masuk kita juga cek suhu tubuhnya. Kalau misalkan kondisinya kurang baik, biasanya di atas sekitar 79 kita sarankan untuk pulang dan tidak berada di sini. 39. Oh maaf, 39 ya. 39. Ya benar, normalnya kan sampai 37 aja. Nah itu berlangsung setiap hari, setiap ada customer masuk. Jadi kalau di tempat kami kebetulan protokol kita jalankan dengan baik. Tapi saya lihat juga di daerah-daerah lainnya, maksudnya di daerah-daerah sekitar lingkungan kita juga masyarakat termasuk kooperatif lah. Mereka tetap menggunakan masker di jalan, mereka tetap jaga jarak ketika dalam kerumunan. Ya, Ya, tanya. Ya, selamat siang Koroi. Iya, Ya, ini sekarang akan saya mulai wawancaranya terkait dengan penyebaran COVID dan keadaan terkini di Makassar ya Koroi ya. ya. Jadi saya sekarang telah bersama dengan narasumber ini Bapak Pandita Roy Ruslim selaku Ketua Wihara Girnaga di Makassar ya Koroi ya. Ya, betul. Ya. Oke, jadi saya langsung ke pertanyaan pertama aja Koroi ya. Iya. Ya. Sejauh ini memasuki akhir bulan September, bagaimana kondisi terkini di Makassar terkait dengan masa pandemi ini? Iya, ya kita syukuri ya bahwa Makassar dalam bulan-bulan terakhir ini memasuki bulan September itu ada suatu perbaikan ya, satu usaha dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat ya Kota Makassar ini, karena kita lihat dari yang sembuh dari yang terinfeksi itu ada kurang lebih sekitar 10.633 orang, kemudian yang terkonfirmasi aktif saat ini ada 3.337 ya, dan yang meninggal itu kurang lebih sekitar 397 orang. Nah ini tentu hal ini kita harus terus tingkatkan sehingga semakin banyak yang bisa sembuh dari COVID-19 ini, dan kemudian juga adanya kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Itu yang dilakukan oleh masyarakat Makassar dan pemerintah Kota Makassar. Baik, Koroi. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tindakan yang sudah dilakukan oleh warga dan masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini? Ya, jadi warga dalam hal ini untuk menghadapi COVID-19 di lingkungan mereka, dari keluarga mereka sendiri, mereka berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan, yang misalnya setiap saat selalu rajin mencuci tangan, kemudian menjaga kebersihan makanan, ya, kemudian juga mereka keluar, mereka juga menjaga berkumpul
kalau hal-hal itu yang tidak penting ya, mengunjungi tempat-tempat keramaian juga mereka menjaga ya, sehingga ini membuat mereka jauh dari tertularnya wabah COVID-19 ini. Oh ya, oke. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Koroi terkait terbatasnya aktivitas yang dapat dilakukan selama masa pandemi ini? Ya, jadi kalau kita lihat tentu dengan area yang terbatas ini membatasi daripada kebebasan warga ya. Kita yang selama ini dulunya sering mengunjungi mall ya, tempat-tempat keramaian, dengan adanya ini kita akan selalu terbatas dengan kegiatan-kegiatan kita di luar ya. Dan ini termasuk juga dalam agama Buddha bahwa pengendalian diri itu sangat penting ya, pengendalian diri itu sangat penting dengan melatih kesabaran. Jadi dengan mengendalikan diri ya, kita berusaha untuk menghindari kerumunan, kemudian menghindari tempat-tempat keramaian ya, dan lain sebagainya. Dan ini sangat bagus buat individu masing-masing. Dan kemudian juga kita lihat ya dalam hal ekonomi ya, tentu berpengaruh dalam hal ini. Jadi memang banyaklah yang berubah, dan saya kira dengan adanya pengendalian diri semua bisa teratasi dengan baik. Baik, Koroi. Apa saja dampak ekonomi yang dialami selama masa pandemi ini? Ya, jelas dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ekonomi secara global ya, juga setiap individu ya, perumah tangga pasti berdampak ya, karena daya beli menurun. Selamat malam, Bu Yati. Maaf mengganggu waktunya. Saya selaku mahasiswa Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, mau bertanya mengenai kondisi di Biak sini mengenai COVID-19. Ya, yang ketahuannya ini sejauh ini memasuki akhir September. Bagaimana kondisi terkini di daerah atau lingkungan di Biak sini? Untuk kondisi sampai saat ini yang saya ketahui, kasus terpapar COVID-19 untuk masyarakat Biak sudah kurang lebih 200-an. Itu yang saya ketahui. Dan dari jumlah itu kasus yang sudah sembuh 109, yang masih dirawat sekitar 60-an. Itu yang saya ketahui sejauh ini. Ya, kemudian apa saja tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di Biak sini dalam menghadapi COVID-19? Untuk saat ini, sampai saat ini, tindakan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Biak yang jelas sudah mengikuti, sebagian besar sudah mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Dari pihak pemerintah sendiri juga sudah mensosialisasikan sedemikian rupa supaya masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan, seperti pakai masker, cuci tangan, di tempat-tempat umum, di kantor-kantor, di pertokoan juga disediakan tempat cuci tangan dan sabunnya, supaya setiap pengunjung yang datang selalu cuci tangan sebelum masuk maupun keluar dari tempat tersebut. Kemudian bagaimana tanggapan Anda terkait dengan terbatasnya aktivitas yang dapat dilakukan selama pandemi? Yang jelas sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Karena pemerintah membatasi aktivitas masyarakat itu sendiri. Iya, seperti kemarin sudah dilakukan lockdown, itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Karena masyarakat tidak lagi bisa leluasa untuk keluar rumah, untuk pergi ke suatu tempat juga harus rapid test dan sebagainya. Jadi sangat mengganggu sekali aktivitas. Lalu apa saja dampak ekonomi yang dialami selama masa pandemi?
jelas perekonomian sangat berdampak sekali. Perekonomian saat ini untuk dilihat turun drastis. Tempat-tempat perbelanjaan juga boleh dibilang sepi. Begitu juga dengan orang-orang yang cari pekerjaan juga sangat sulit, karena tempat-tempat yang boleh dibilang menerima pekerjaan sendiri, mereka belum menerima tenaga kerja karena takut dengan adanya virus corona ini. Ya, kemudian apa masyarakat sekitar tempat tinggal Anda sudah melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah?